Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin menampilkan hasil diskusi kami tentang tugas UAS pada mata kuliah deskripsi bibliografi buku. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Ilyas Fadila, dan rekan-rekan saya yaitu Nabila Marwah, Cika Aurelia Putri, Anggi Wulandari, dan Rafika Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Aurelia Putri. Saya di sini akan mempraktekkan cara membuat deskripsi bibliografi pada AACR dan EDA dengan menggunakan buku non-Latin. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai AACR dan EDA. AACR atau AACR 2 maksudnya, atau Anglo-American Cataloging Rules Second Edition merupakan edisi revisi dari AACR 2 tahun 1998, 1988, 1978, dan AACR 1 pada tahun 1967. AACR 2 dikembangkan oleh ALA atau American Library Association. Lalu RDA atau Research Description and Access diterbitkan pada tahun 2010 oleh the American Library Association, the Canadian Library Association, dan CLIP atau Chartered Institute of Library and Information Professionals. RDA dikembangkan sebagai sarana pengatalogan generasi baru yang didesain untuk dunia digital. RDA berisi instruksi untuk pendeskripsian semua jenis material, termasuk versi digital dan online. RDA dirilis tidak dalam format tercetak seperti AACR, tetapi sebagai web-based tools yang didesain untuk kebutuhan dunia digital dan bisa di-customize sesuai dengan desain kecilnya perpustakaan, jenis perpustakaan, kebijakan perpustakaan, dan lain-lain. Meskipun terdapat banyak perubahan signifikan, RDA dibangun di atas fondasi AACR yang telah lama digunakan oleh pustakawan untuk menghasilkan jutaan records di seluruh dunia sejak diterapkan lebih dari beberapa dekade. RDA merupakan pengembangan dari AACR 2 dengan struktur dan penekanan baru, fleksibel, dan mampu beradaptasi di masa depan. Lalu kita langsung aja membuat deskripsi bibliografi pada buku non-Latin. Di sini saya menggunakan buku non-Latin berbahasa Korea. Ini bukunya. Karena berbahasa Korea, jadi di sini saya sudah menerjemahkan artinya yang berjudulnya Eolin I, yang artinya anak. Lalu langsung aja kita membuat lembar kerja deskripsi bibliografi. Yang pertama kita tulis judulnya yaitu Eolin I. Pada GMD tidak diisi atau dikosongkan, judul tambahannya juga karena tidak ada judul tambahan pada buku ini. Lalu pernyataan tanggung jawab juga kita isi. Yang pertama ada pengarang. Pengarangnya ini Kwon Hyuk Jin. Lalu ada penerjemah yang bernama Chae Cho-sung. Lalu edisinya dikosongkan dengan karena di buku ini juga tidak dituliskan edisi berapa. Oh iya, pada AACR jika tidak ada identitasnya atau tidak ada identitasnya, bisa dikosongkan dengan menuliskan state aja. Lalu pernyataan tanggung jawabnya juga tidak ada, udah ya tadi. Jadi kita state aja, data khususnya juga karena nggak ada ya. Lalu tempat terbitnya, buku ini terbit di Seoul, Korea Selatan. Lalu penerbitnya itu Hansol Edu
Education. Tahun terbitnya pada tahun 2002. Deskripsi fisik dari bukunya, yaitu buku ini berjumlah 29 halaman, lalu titik kedua terdapat ilustrasi gambar-gambar, jadi kita tuliskan ILL lalu koma, titik, koma, lalu panjangnya 23 cm. Serinya juga dikosongkan karena tidak ada. Catatan kita isi seperti kayak sinopsis atau pengenalan buku ini tentang apa. Jadi kita tuliskan buku ini merupakan buku untuk anak-anak, menceritakan tentang tumbuh kembang seorang anak di dalam keluarga, dari ia bayi hingga ia memasuki teman kanak-kanak. Lalu nama standarnya ini ISBN. Pada buku ini ISBN-nya ada 2, jadi kita tuliskan dua-duanya aja, yaitu 897684297. Lalu yang kedua 89668428477. Nah, pada abstrak bisa sama kayak catatan, jadi kita copy aja untuk mempersingkat waktu. Lalu tajuk NT utamanya ini pengarangnya yaitu Kwon Hyuk Jin. Lalu tajuk NT tambahannya bisa kita isi dengan judul dan subjek. Ya, lalu pada acuan dikosongkan. Lalu tajuk subjeknya pada buku ini yaitu buku anak. Lalu kita bisa lanjut membuat deskripsi bibliografi pada LDA. Di sini judulnya sama ya, karena bukunya sama, satu Eolin Ip, yang tanggung jawabnya ini ada pengarangnya bernama Kwon Hyuk Jin. Lalu ada penerjemah bernama Choi. Lalu edisinya nggak ada, serialnya juga nggak ada. Pada LDA jika tidak ada identitasnya ini, tidak tahu isinya apa, kita bisa tuliskan dengan tidak teridentifikasi. Lalu di sini juga karena nggak ada produksinya, nggak usah diisi ya, karena kan penerbitnya, karena ini kan dipublikasikan loh. Lalu tempat terbitnya ini ada di Seoul. Penerbitnya Hanson Education pada tahun 2002. Lalu distribusinya nggak usah diisi karena publikasinya kan diketahui, ini juga nggak usah diisi. Hak ciptanya ini pada tahun 1997. Ini ada di buku. Serinya juga nggak ada, jadi kita tuliskan tidak teridentifikasi.
Identifikasi manifestinya berupa buku. Lalu pada pernyataan seri di judul serinya ini nggak ada, jadi kita bisa tuliskan tidak teridentifikasi. Nama serinya juga sama karena nggak ada ya di bukunya. Lalu identifikasi manifestinya berupa buku, isinya teks, medianya ini Fanta. Lalu wadahnya berupa volume. Jadi jenis sama identifikasi manifesti saya lihat pada PDF pedoman LDA. Lalu ISBN-nya sama kayak tadi ya, karena bukunya sama, ada 2, bisa kita copy aja ya dari sini biar cepat. Lalu deskripsi fisiknya, halamannya ada 29 halaman, terdapat ilustrasi dan ukurannya 23 cm. Oh ya, pada LDA ini berbeda dengan bedanya lagi dengan ACA itu. Kalau di LDA jangan ada yang disingkat kata-kata atau kalimatnya. Pengecualian untuk ukuran sentimeternya boleh disingkat. Kan kalau ACA tadi pada deskripsi fisik disingkat ya HLM, ILL. Tapi kalau pada LDA jangan disingkat. Lalu disertasinya nggak ada, bisa kita tuliskan tidak teridentifikasi. Lalu indeksnya juga nggak ada ya. Lalu juga nggak ada ringkasan ini sama kayak di ACA tadi. Ini kayak catatan dan aksaknya bisa kita copy aja. Lalu bahasanya menggunakan bahasa Korea. Abstraknya sama ya dengan ringkasan tadi, jadi kita tinggal paste aja. Lalu pada kata kuncinya ini yaitu ini termasuk buku dongeng. Lalu tajuk subjeknya itu berupa buku anak. Ya udah deh, jadi begini membuat deskripsi bibliografi, mengisi-ngisinya dengan identitas yang ada di bukunya. Ini yang LDA udah selesai, ACA juga kita udah selesai ya tadi. Ini hasilnya. Ya, lalu saya akan membuat kartu katalog. Cekidot. Ya, jadi di sini saya akan membuat kartu katalog. Membuat 2 kartu katalog. Yang pertama ada kartu katalog utama dan yang kedua kartu katalog tambahan judul. Jadi yang pertama di sini saya akan membuat kartu katalognya. Saya udah membuat tabelnya. Yang pertama kita tulis judulnya katalog utama, lalu kalimat paragraf pertama yang akan ditulis yaitu pengarangnya, pengarang dari buku. Kok begini sih? Ya, jadi Kwon Hyuk Jin. Lalu di sini ada judul bukunya. Kita tulis judul bukunya. Judul bukunya Eulin I. Lalu garis miring pengarangnya lagi kita tulis Kwon Hyuk Jin. Titik koma, lalu di sini pernyataan tanggung jawab kita tulis yang tadi kan ada 2, Kwon Hyuk Jin dan Choi Chosun. Titik strip tempat terbitnya di Seoul, Korea Selatan. Lalu titik 2 nama penerbitnya yaitu Hansol
Education. Lalu koma, tahun terbit 2002. Itu jadikan satu. Lalu di sini ada deskripsi fisik dari buku yang tadi 29 HLM titik 2 ilustrasi titik koma. Lalu ukurannya 23 cm. Ini jangan lupa dispasi. Lalu di sini catatan mengenai buku ini sama seperti yang tadi kayak di Excel. Di sini ini bisa kita copy aja. Oke, sip. Lalu kita paste ya kayak gitu. Lalu di bawahnya ini nomor standar atau ISBN. Tadi kan ada bukunya ada 2, kita copy lagi aja juga. Lalu titik 2 di sini harga buku. Saya membeli buku ini seharga 15.000. Lalu di sini kita tambahkan subjeknya ini merupakan buku anak. Lalu pernyataan tanggung jawab. Lalu ada hisab pengarangnya dulu. Lalu di sini lalu di sini judul bukunya itu Elin ya. Seperti ini untuk kartu katalog utama. Lalu kita akan buat kartu katalog tambahan judul. Kartu katalog judul ini yang pertama kalimat paragraf pertama yaitu kita tulis judulnya yaitu Elin. Lalu yang kedua bisa kita tulis pengarangnya Kon Hyuk Jin. Ini kita buat lagi. Kon Hyuk Jin. Lalu judul bukunya Elin, pernyataan tanggung jawab, tulis pengarahan dan penerjemahnya. Lalu titik tempat terbitnya di Seoul, Korea Selatan. Titik 2 nama penerbitnya Hansol Education. Koma tahun terbitnya itu 2002. Lalu sama di sini deskripsi fisiknya yaitu 29 HLM titik 2 ELL 23 cm. Lalu di sini catatan juga sama kayak gini. Jadi karena udah di copy tinggal kita paste aja. Kok salah ya? Maaf salah paste. Ya kita paste karena sama. Ya di sini juga sama. Ada nomor standar atau ISBN dan harga bukunya. Lalu di sini
ada subjeknya, yaitu kok jauh banget. Subjeknya itu yaitu buku anak. Ya, seperti ini katalog tambahan judul ini, dan ini juga kartu katalog pertama. Oh ya, tadi saya lupa menunjukkan ini bukunya, buku Nonatin berbahasa Korea. Lalu ini identitasnya. Oke. Jadi itu saja dari saya membuat monograf Nonatin, buku Nonatin berbahasa Korea. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang salah ucap yang tidak menyenangkan, mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Marwah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput lembar kerja deskripsi bibliografi AACR2, juga RDA-nya sama katalognya untuk monograf Patin. Di sini saya mengambil judul Garis Waktu karya Firsa Besari. Langsung saja. Jadi perlu diketahui, kita itu inputnya itu dapat informasinya dari ini, data bukunya. Langsung saja kita isi AACR-nya untuk judul Garis Waktu. Untuk pernyataan jenis bahan umumnya itu nggak ada ya, jadi kita skip aja. Untuk kerja tambahan juga tidak ada. Untuk pernyataan tanggung jawabnya di sini ada dua ya, jadi pengarang dan penyunting. Jadi pengarang itu Firsa Besarinya sendiri, penyuntingnya itu ada Juliagar RN, itu tulis dua. Untuk edisi di sini cetakan ke-9 ya, cetakan ke-9 terakhir pada tahun 2007. Pernyataan tanggung jawabnya tidak ada. Data khususnya juga tidak ada. Tahun terbitnya itu untuk tahun terbit tempat terbit itu di Jakarta. Penerbitnya itu Media Kita. Oh, di sini ada penerbit dan distributor. Jadi Media Kita sebagai penerbit, terus PT Transmedia itu sebagai distributor. Kita tulis dua-duanya ya.
Oke. Untuk tahun terbitnya sendiri itu pada tahun 2017. Iya, maksud saya 2017. Bukan 2007. Untuk deskripsi fisiknya ini oke. Saya mengikuti yang ada di itu ya, data buku garis waktunya. EV 212 F6 11 kali 19 cm. Ya, itu untuk seri enggak ada. Ini enggak ada serinya, jadi cuma nomor. Oke. Untuk catatannya, biasanya itu catatan itu ada terletak di ini ya, di halaman-halaman pertama atau di belakangnya catatan. Di sini dia ada di apa ya, belakangnya kayak sinopsis gitu. Ini ceritakan mana Oke, untuk nomor standarnya itu nomor ISBN ya. Di sini ISBN itu ISBN tes 978 strip 979 strip 794 strip 525 strip 1. Untuk abstrak saya untuk catatan saya melihat dari halaman pertamanya. Lalu untuk abstrak sendiri saya ambil dari di belakang buku, catatan di belakang buku. Yang biasanya itu kalau di buku-buku novel itu sebagai sinopsis. Saya sini jadikan abstrak. Oke. Pada sebuah garis waktu orang
Oke, sudah selesai untuk abstraknya. Lanjut ke tajuk entry utama. Untuk tajuk entry utamanya di sini saya tulis nama pengarang ya. Untuk nama pengarang sendiri itu Firsa Besari. Firsa Besari. Untuk tajuk entry tambahan di sini ada lumayan banyak. Saya akan ambil di sini penyunting akhir, penata letak, desainer cover, sama judulnya sendiri ya sebagai tajuk entry tambahan. Di sini saya tulis judulnya dulu, garis waktu, terus penyuntingnya Julia Gard RN, terus penyunting akhir Agus Wahadio, terus penata letak Didit Sasono. Kemudian terakhir desain covernya itu desainer cover Budi Setiawan. Untuk acuan sendiri tidak ada. Di sini tajuk subjeknya karena isinya itu kayak cerita-cerita yang disatukan. Jadi saya tulis di sini tajuk subjeknya. Oke, kita lanjut untuk mengisi RDA. Di sini judulnya garis waktu. Pernyataan tanggung jawabnya itu Firsa Besari. Pernyataan edisinya yang kayak tadi ya, cetakan ke-9. Untuk penomoran serialnya ini di sini tidak teridentifikasi karena ya enggak. Jadi saya tulis tidak teridentifikasi. Ini pernyataan produksinya itu untuk terbitan yang tidak dipublikasikan. Karena ini terbitan yang dipublikasikan, jadi tidak kita tulis. Kemudian untuk pernyataan publikasi tempat terbit tadi ada di Jakarta. Nama penerbit sendiri Media Kita. Tahun terbitnya 2017. Untuk pernyataan distribusi dan pernyataan pembuatan tidak saya tulis, karena kalau pernyataan distribusi ini ditulis jika penerbit tidak diketahui, dan pernyataan pembuatan ditulis jika pernyataan penerbitan dan pernyataan distribusi tidak diketahui. Jadi kita langsung lompat ke part selanjutnya. Untuk tahun hak cipta di bukunya sendiri tidak dituliskan ya, jadi saya tidak tuliskan. Untuk pernyataan serinya di sini saya tulis tidak teridentifikasi, nomor seri juga tidak teridentifikasi. Untuk identifikasi manifestasinya di sini adalah buku, dalam bentuk buku. Kemudian jenis isinya itu kita bisa lihat dari isinya. Jadi di sini itu kalau misal di bukunya itu hanya ada teks, jadi kita tulis teks. Jika di bukunya ada gambar, kita tulis gambar. Jika ada video pun juga harus kita tulis video. Tapi di sini hanya ada gambar dan teks. Jadi kita tulis teks dan gambar. Oke. Untuk ISBN-nya kita copy ya. Copy dari ACR. Untuk jumlah halaman sini ada sampai halaman terakhir itu ada 12
212 halaman ya, sampai halaman terakhir. Keterangan ilustrasinya tidak ada. Untuk ukurannya sendiri 13 kali 19 cm. Catatannya di sini langsung ke catatan ringkas. Catatan ringkasnya saya ambil dari ACR 2 lagi ya. Kayak saya copy paste aja. Untuk bahasa sendiri di sini yang saya punya hanya bahasa Indonesia, dan buku ini pun diterbitkan hanya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi saya tulis bahasa Indonesia. Kemudian untuk abstraknya saya ambil dari sini ya. Saya ambil untuk abstrak sendiri saya ambil dari ACR ya. Saya copy terus kemudian saya paste. Untuk kata kuncinya sendiri biasanya orang-orang itu tulis Firsa Besari, jadi langsung ketemu. Untuk tajuk subjeknya di sini sama kayak yang ACR topik. Udah selesai. Kita lanjut ke katalog ya. Selanjutnya kita akan input katalog dalam terbitan untuk judul yang sama. Monograf Latin dengan judul buku garis waktu karya Firsa Besari. Oke, untuk katalog utamanya di baris pertama kita tulis nama pengarang. Untuk baris kedua sini kita tulis judul buku garis miring pengarang dan penyuntingnya kita tulis juga ya. Tadi nama penyuntingnya Juliagar RN. Kemudian strip edisi atau cetakan keberapa, ini saya tulis cetakan ke-9. Strip tempat terbit Jakarta dan nama penerbitnya dia kita, tahun terbit, seperti ini ya. Kemudian untuk deskripsi fisiknya seperti yang di buku, tulis halaman dulu, kemudian titik koma, ukuran bukunya ini. Nah, kemudian di baris selanjutnya kita tuliskan ini ya, catatan bukunya, kita copy paste aja. Kemudian di bawahnya kita tuliskan ISBN. ISBN berapa tadi? 978 strip 979 strip 794 strip 525 strip 1. Oke. Di bawahnya ini subjeknya cerita. Di sininya itu judul buku, kemudian tanggung jawab kedua ya,
nyuntingnya Julia Gar F M. Nah, ini untuk katalog utama. Kemudian kita masuk kepada katalog tambahan judul. Di baris pertama, karena ini katalog tambahan judul, jadi kita tulis di baris pertama itu ada judul bukunya. Garis waktu. Nah, di baris keduanya itu nama pengarangnya. Di baris ketiga itu sama kayak tadi ya, kita copy paste aja. Ya. Untuk baris selanjutnya juga sama, deskripsi halaman, deskripsi fisik maksud saya. Untuk catatannya juga sama, saya ambil dari sini ya. Oke. Untuk terakhir di sini saya hanya menuliskan ISBN saja. ISBN-nya itu 978 strip 979 strip 794 strip 525 strip 1. Kemudian di bawahnya ini subjek. Seperti ini. Oke. Jadi ini adalah katalog dalam terbitan Latin. Ini untuk katalog utamanya. Ini katalog tambahan judul, seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Fatimah Putri. Saya dari perwakilan kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan sedikit tentang cara mengisi lembar kerja deskripsi bibliografi. Nah, saya mengambil contohnya dari terbitan berseri, yaitu majalah. Nah, yang pertama di sini saya mengambil majalahnya yang berjudul Cosmo Girl Indonesia. Nah, pernyataan jenis bahan umumnya di sini tidak teridentifikasi. Lalu judul tambahannya juga sama, tidak teridentifikasi atau tidak ada di majalahnya. Tidak teridentifikasi. Nah, lalu pernyataan tanggung jawabnya di sini yaitu Dia Pitana. Lalu kemudian di sini edisinya saya memakai edisi internasional atau edisi dari majalah tersebut edisi internasional. Lalu pernyataan tanggung jawabnya tidak ada di sini. Lalu penomorannya tidak teridentifikasi juga, tidak teridentifikasi. Lalu tempat terbitnya majalah ini di Jakarta. Nah, penerbitnya distributor ada sebagainya, yaitu PT Media Rahayu Citra. Lalu tahun terbitnya majalah ini itu tahun 2016. Nah, kemudian deskripsi fisiknya di sini yaitu
ilustrasi atau ada gambarannya di majalahnya. Lalu panjang majalah ini 23 cm. Nah, selanjutnya serinya ini di majalah ini tidak teridentifikasi. Lalu catatannya, buku ini atau majalah ini terdapat beberapa gambaran mengenai dunia fashion. Nah, di dalamnya berisi sangat banyak tentang keperluan wanita. Dari first look, lalu shop, street, life, fashion, beauty, travel, and back of the book. Nah, selanjutnya di sini ada nomor standar. Nomor standar ini biasanya ISN dari majalah ini, yaitu 2089 street 8509. Nah, abstraknya atau sinopsis dari majalah ini yaitu majalah Cosmo Girl ini membuat resolusi di tahun baru 2016 dari segi yaitu bikin sigi semakin seru buat jadi sahabat kalian atau teman-teman semua, baik secara offline maupun online. Nah, tim Sigi ini sudah menyiapkan website yang bisa dikunjungi teman-teman semua, yang bisa dikunjungi, yaitu cosmogirl.co.id, yang di dalamnya berisikan trending style pada tahun ini. Kemudian tajuk entry utamanya itu Judithia Pitana. Lalu tajuk entry tambahannya yang pertama majalah wanita. Lalu
fashion. Fashion. Nah, selanjutnya acuannya sini tidak teridentifikasi, tidak teridentifikasi. Nah, dari subjeknya di sini itu majalah Manta. Sudah di bagian form AJR-nya. Kemudian ke lembar kerja deskripsi bibliografi dari terbitkan berseri form RDA. Sini juga sama, judulnya saya pakai dari Cosmogirl Indonesia. Lalu pernyataan tanggung jawabnya di sini Yudhitira di tanah. Lalu pernyataan edisinya itu edisi internasional. Nah, selanjutnya penomoran serialnya di sini tidak ada, pernyataan produksinya juga tidak ada, lalu pernyataan publikasinya, tempat terbitnya majalah ini yaitu di Jakarta, nama penerbitnya yaitu PT Media Rahayu Citra. Nah, kemudian tahun terbitnya majalah ini yaitu tahun 2016. Lalu pernyataan distribusinya, tempat distributornya tidak teridentifikasi. Selanjutnya juga sama, tidak teridentifikasi. Lalu kemudian ke bawahnya juga sama, teridentifikasi. Nah, lalu pernyataan pembuatan atau tempat pembuatannya juga tidak teridentifikasi. Selanjutnya nama pembuatnya juga sama, tidak teridentifikasi. Kemudian tahun pembuatannya juga sama, tidak teridentifikasi. Nah, lalu tahun hak ciptanya ini yaitu tahun 2016. Tahun 2016. Kemudian pernyataan serinya juga sama, tidak teridentifikasi di majalah ini, tidak teridentifikasi. Kemudian nomor serinya pun sama, tidak teridentifikasi. Lalu identifikasi manifestasinya yaitu majalah. Lalu jenis tipenya, jenis isinya yaitu teks. Kemudian jenis medianya yaitu tanpa perantara. Kemudian jenis wadahnya yaitu wadah tanpa perantara. Atau lain. Nah, di sini jangkauan action atau ISM-nya yaitu 2089/8509. Lalu deskripsi fisiknya di sini jumlah jilidnya tetap jilid. Keterangan ilustrasinya ada gambarnya di majalah ini, ilustrasi. Lalu ukuran majalah ini yaitu 23 cm. Nah, catatannya sini catatan penjilidannya tidak teridentifikasi. Lalu kemudian catatan umumnya yaitu berbentuk teks dalam bahasa Indonesia. Kemudian bahasanya di sini
yaitu bahasa Indonesia. Nah, abstraknya di sini atau bentuk dari sinopsis majalah ini itu majalah Cosmogirl ini membuat resolusi di tahun baru 2016 dari Sigi. Nah, itu bikin Sigi semakin seru buat jadi sahabat kalian, baik secara offline maupun online. Nah, tim CD ini sudah menyiapkan website yang bisa dikunjungi, yaitu cosmogirl.co.id yang berisi trending style pada tahun ini. Nah, lalu kata kuncinya di sini yaitu fashion. Lalu subjeknya itu majalah wanita. Selanjutnya kita ke slide katalog terbit berseri. Katalog terbit berseri ini ada katalog utama yang pertama. Lanjut, katalog utama ini pertama kita isi pernyataan tanggung jawab dulu, yaitu Judia Pitana. Lalu kita isi dengan judul majalahnya yaitu Cosmogirl Indonesia, atau selanjutnya nama penulisnya yaitu Judia Pitana. Lalu ada garis strip 2 untuk pemisah, itu edisinya di sini majalah ini edisi internasional. Kemudian titik, lalu ada strip lagi. Nah, di sini tempat terbitnya yaitu di Jakarta. Kemudian nama penerbitnya yaitu PT Media Rahayu Citra. Tahunnya tahun 2016. Nah, selanjutnya di sini berisi tentang deskripsi fisiknya, yaitu titik dua, ada ilustrasinya atau gambar di dalam majalahnya. Itu selanjutnya
panjang majalahnya yaitu 23 cm. Kemudian diisi lagi dengan frekuensi. Frekuensi ini yaitu terbit setiap bulan. Artinya majalah ini terbit dalam setiap bulan. Nah, selanjutnya kita isi dengan ISN dari majalah ini yaitu 289 strip 8509. Lalu di sini ada tajuknya. Yang pertama itu perlu ketebalan. Yang pertama fashion. Selanjutnya yang kedua nama penulisnya Judithia Putana. Lalu di sini kita pakai strip aja ya. Nah, di sini itu judul majalahnya yaitu Cosmogal Indonesia. Lalu selanjutnya di sini ada katalog tambahan subjek juga. Kita hapus. Lalu kita ke katalog tambahan subjek. Nah, di sini yang pertama isinya tentang subjeknya dulu, subjek dari majalah ini. Itu subjeknya tentang tebelan, subjek tentang fashion. Kemudian yang kedua kita tulis penulisnya itu Judithia Putana. Lalu selanjutnya kita isi judul majalahnya yaitu Cosmogal Indonesia. Lalu atau pakai tanda strip nulisnya lagi Judithia Putana. Lalu ada tanda strip 2 itu edisi internasional. Lalu selanjutnya ada strip lagi, itu tempat terbitnya di Jakarta. Lalu penerbitnya PT Media Rahayu Citra. Penerbitnya itu pada tahun 2016. Selanjutnya kita isikan dengan deskripsi fisiknya yaitu jil, bentuk jilidnya, lalu ilustrasi atau gambar di dalam majalahnya. Tadinya panjang majalahnya yaitu 23 cm. Nah, selanjutnya kita isi frekuensinya gitu. Frekuensinya itu terbit setiap bulan. Jadi majalah ini terbitnya dalam setiap bulan. Kalau majalah seperti ini. Nah, terus selanjutnya kita ISN. Pakai jarak dulu. ISN-nya yaitu 289 strip 8509. Nah, selanjutnya kita isi ini apa namanya, subjeknya, subjek dari majalah ini yaitu yang tadi fashion. Lalu kedua nama penulisnya Judithia Putana. Di sini sampingnya yaitu judul
majalah tersebut. Judulnya itu Cosmo Girl Indonesia. Kami akan kita rapihin sedikit, kesampingkan biar lebih rapi. Lalu diratakan lagi. Frekuensinya lebih diterapkan. Biasanya aku sama ketenangan ya. Nah, udah. Selanjutnya yang katalog gambar subjeknya. Location subjeknya lebih diketekan dikit. Lalu di bagian ininya juga lebih diketekan. Lalu deskripsi di sini juga sama. Sudah diketekan agar lebih rapih. Nah, sudah. Cukup sekian tentang penjelasan atau memaparkan tentang lembar kerja deskripsi bibliografi dari terbitan berseri majalah AACR, RDA, dan katalog utama serta katalog nama subjek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah 10 menit lagi nih, biar panjang. Maraan.
Udah Pak. Dulu waktunya biar berjalan dulu biar panjang. Udah. Puas ya. Kamu nggak sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilyas Fadilah dari kelas 3B. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menginput metadata buku Latin dan buku non-Latin ke dalam SLIM 9 Boolean. Di sini hal-hal yang harus teman-teman perhatikan ialah memiliki koneksi internet yang baik dan juga memiliki akses ke localhost SLIM 9 Boolean tersebut. Di sini juga saya menggunakan XAMPP untuk mengakses SLIM Boolean. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita lakukan adalah menginput metadata dari buku Latin, yaitu yang berjudul garis waktu. Sini saya langsung buka saja ya SLIMS-nya. Di sini add new bibliografi kawan-kawan, karena kita akan menambahkan yang baru. Langsung saja kita ketik nama judulnya, yaitu ini dia, garis waktu. Oke. Selanjutnya autornya yaitu Firsa Besari, nama orang perseorangan, dan ini sebagai pengarang utama yang kawan-kawan Firsa Besari ini. Kita insert. Oke. Selanjutnya kita lihat sepertinya ada editor tadi ya. Oh ya, editornya atau penyunting yaitu Juliagar RM. Ini kita bisa atur ya menjadi editor karena di penyunting. Kita insert dan sudah tersimpan ya kawan-kawan. Selanjutnya ialah pernyataan pertanggungjawaban, yaitu nama penulis dan juga editornya. Oke, selanjutnya yaitu kita lihat edisinya apakah ada. Oh, ini termasuk ke cetakan ke-9 ya kawan-kawan. Selanjutnya kita buat barcode-nya di sini. Sini bisa kita setting menjadi B20 karena termasuk buku dan kita input pada tahun 2020. Sufiksnya kita kosongkan dan length serial number kita isi 4 digit saja. Oke. Sudah disimpan. Selanjutnya kita masukkan yang tadi. Ini dia. Total itemnya 1 ya kawan-kawan karena kita punya 1 buku. Selanjutnya GMD-nya tetap teks, content type-nya yaitu teks juga. Ini dia.
Selanjutnya kita lihat nomor sandera ISBN-nya yaitu ISBN-nya ialah ini dia. Bisa kita pindahkan ya kawan-kawan. Selanjutnya penerbitnya bisa kita lihat lagi ke ininya Excelnya. Selanjutnya penerbitnya Media Kita. Penerbit Media Kita. Penerbitnya Media Kita. Ini dia di Jakarta tahun 2017. Tahunnya 2017 ya kawan-kawan. Tempatnya di Jakarta. Selanjutnya collection-nya. Collection kita lihat lagi di sini. Collection. Berarti di sini saja. Ini dia. Bisa kita pindahkan ya kawan-kawan. Oke. Selanjutnya klasifikasinya ini tentang apa? Seperti kita lihat dulu di abstrak. Ini tentang romance atau percintaan ya. Berarti kita lihat di tajuk online-nya yaitu dengan tajuk online ini dapat membantu kita ya untuk mencari nomor klasifikasi dan sebagainya dan tajuknya. Di sini tentang romance. Ini dia. Oke, kita lihat hasilnya. Dia merujuk ke mana ya? Dia roman itu ke sini. 808 kawan-kawan. Berarti di sini bisa kita ketik saja 808. Oke. Selanjutnya ini kita tulis yaitu nama pengarang utama 3 huruf pertama, berarti F, I, E untuk Firsa Besari dan G untuk huruf pertama dari judul itu garis waktu. Sudah. Selanjutnya kita add subject yaitu tentang romance. Oke. Kita insert. Sudah tersimpan ya kawan-kawan. Selanjutnya kita lihat bahasanya Indonesia tentu saja. Abstraknya kita lihat di Excel tadi. Abstraknya yaitu ini dia. Kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, untuk cover image-nya bisa kita tambahkan file ya. Apabila kita sudah menyimpan di dalam komputer kita. Di sini saya sudah dapat. Ini garis waktu kita open. Oke, kawan-kawan. Udah muncul. Selanjutnya yaitu di sini teman-teman bisa mau tampilkan atau sembunyikan, tentu saja tampilkannya di opak. Di sini juga bisa dipromot ya di halaman utamanya atau berandanya nanti. Oke, sudah itu kita save, jangan lupa save kawan-kawan. Nah, udah tersimpan. Selanjutnya kita bisa lihat kembali apakah misalnya ada yang salah atau kurang. Misalnya di sini teman-teman mau edit ya. Berarti di sini dulu. Selanjutnya bisa teman-teman mau edit. Sini. Misalnya ini adalah bisa reference atau textbook, terserah teman-teman. Tapi saya lebih ke textbook saja ya, karena ini tentang buku teks. Bisa diupdate. Selanjutnya kita update lagi kawan-kawan. Oke. Mau teman-teman lihat dulu di sini. Misalnya
Ini kita search aja garis. Nah, ini dia, berarti sudah ada kawan-kawan. Nah, ini dia. Beginilah tampilannya untuk yang Latin. Selanjutnya kita tambahkan yang baru tadi, non Latin ya. Non Latin berarti ini dia. Oh, judulnya tentang Eolin E. Kita bisa pindahkan. Begini kawan-kawan. Set. Selanjutnya kita tambahkan autornya, yaitu tadi kita lihat. Oh, dia pengarangnya Kwok Hyun Jin. Ini untuk ini ya kawan-kawan. Ini nama Korea, marganya di depan, berarti tidak perlu kita balik. Ah, ini dia sudah sebagai pengarang utamanya. Tadi si mana yang keduanya, yaitu Chosun sebagai translator atau penerjemah. Oke. Di sini dia sebagai penerjemah, translator. Oke. Sudah. Untuk pertanggungjawabannya yaitu, nah ini dia. Selanjutnya ada edisinya enggak ya? Kita lihat. Tidak teridentifikasi. Oke. Nama penerbit Hansol Education, terbit di Seoul, tahunnya 2002. Bisa kita pindahkan ya kawan-kawan. Ini di Oke, teman-teman bisa isi dulu ya di sini, bisa add new lagi. Ini B, oh ini F20. Sufiksnya dikosongkan, ini ada 4 digit. Oke. Sudah tersimpan ya kawan-kawan. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini satu aja itemnya. GMD-nya tetap teks, content type-nya tetap teks juga. Oke. Selanjutnya ISBN-nya. ISBN-nya yaitu, nah ini dia. Kita pindahkan. Oke, publisher-nya tadi Hansol Education. Selanjutnya tahun terbitnya yaitu 2002 di Seoul. Oke, collection-nya. Untuk collection kita lihat kembali. Nah, bukan. Collection kita spek ke ACR2. Nah, ini dia collection-nya. Kita pindah kawan. Oke. Nah, selanjutnya klasifikasinya bisa kita lihat lagi di sini. Itu tajuk online. Nah, ini ya. Ini sepertinya tentang dongeng anak-anak ya kawan-kawan. Nah, ini dia buku dongeng. Berarti kita ketik saja dongeng. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, dongeng itu di 398. Ilmu sosial dongeng. 398. Oke. Terus ini quote dari nama pengarangnya yang pertama 3 huruf saja, dan untuk judulnya ini dongeng.
Oke, kita insert ya kawan. Oke, sudah tersimpan. Bahasanya bahasa Korea. Abstraknya kita lihat lagi. Nah, ini dia. Selanjutnya untuk image-nya yaitu oke. Kita tampilkan dan kita promosikan juga. Oke, kita simpan. Sudah kawan-kawan. Kita lihat di secara homepage-nya ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia sudah nih, 2 nih. Oke, kita lihat lagi apakah ada yang salah. Takutnya kalau sudah yakin ini cover juga sudah ada, maka dari itu kita save kawan-kawan atau kita update. Oke, sudah tersimpan. Nah, kita bisa cek di yang perpustakaan Slims-nya secara homepage. Di sini bisa teman-teman ketikkan yang pertama, buku pertama Latin tadi adalah garis waktu. Kita lihat, oh ini ada, sudah kita lihat. Nah, seperti ini tampilan kawan-kawan. Buku yang pertama. Oke, kita lihat buku yang non Latin yang tadi Eolin ya. Di sini coba. Oke. Nah, sudah ada. Kita klik. Oh, sudah ada. Ini kawan-kawan. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga dapat diambil manfaatnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Melandari. Di sini saya akan menampilkan bagaimana cara menginput data terbitan berseri ke dalam OPAK. Di sini saya menggunakan aplikasi Slims. Nah, di sini saya sudah membuka 2 tab, yaitu tab admin dan tab halaman depan OPAK. Nah, yang pertama ke bibliografi dulu. Lalu tambah bibliografi baru. Saya di sini akan menginput data terbitan berseri majalah. Ini dia majalahnya, majalah Cosmo Girl Indonesia. Kita langsung masukkan aja judulnya. Lalu ada nama pengarang, kita klik tambah data pengarang. Biasanya untuk terbitan berseri seperti majalah atau koran, nama pengarang ini adalah si pemiliknya atau direktur utamanya, atau bisa juga nama perusahaan si majalah tersebut. Ini nama orang, lalu ini dia penciptanya, sisipkan, lalu kita klik, lalu ada pernyataan tanggung jawab. Di sini kita masukinnya sama aja kayak pengarang.
Lalu edisinya ini edisi internasional. Lalu di sini ada pemroses nomor info detail spesifik. Di sini kita kosongkan saja. Lalu pemroses nomor eksemplar. Ini karena saya sudah pernah memasukkan majalah, jadi kita tinggal pilih aja M20.000. Lalu total itemnya ada 2. Lalu tipe koleksi majalah dan lokasinya di My Library. GMD-nya ini teks, sudah betul. Lalu tipe isinya kita lihat di RDA-nya yang sudah dibuat oleh saudari Rafika. Isinya yaitu teks. Lalu medianya unmediated. Lalu tim pembawanya other dalam kurung unmediated juga. Lalu terbit kalanya ini dia per bulan, jadi pilihnya yang monthly. Lalu SSN-nya juga. Lalu penerbitnya PT Media Rahayu Citra. Di sini sudah ada. Lalu ada tahun terbit. Tahun terbitnya itu 2016. Tempat terbitnya di Jakarta. Deskripsi fisiknya lalu judul serinya tidak ada. Klasifikasinya ini 391. Lalu nomor panggilnya ini dilihat dari nama pengarang dan nama judul majalah. Jude, hurufnya harus besar dan ini aja. Lalu subjeknya ditambahkan di sini. Kan fashion. Nah, di sini saya sudah mensipkan tajuknya yaitu fashion, lalu bahasanya Indonesia, abstrak
Ya, kita bisa ambil dari acaranya aja. Lalu di sini gambarnya bisa kita browse. Saya sudah menyimpannya di folder download. Ini dia. Lalu kita klik ini promosikan. Yang ini sudah benar tunjukkan. Lalu ini bisa di labelnya di sini new title. Lalu klik simpan. Nah, ini sudah berhasil. Lalu sekarang bisa kita cek di halaman depannya. Kita reload dulu. Lalu search di sini Cosmo Glow. Nah, ini dia sudah berhasil. Ini dia data yang sudah kita masukkan, sudah kita input ke dalam opak di Slims. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.